pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pasien-pasien yang mengalami ISPA itu yang artinya memberikan gejala-gejala batuk, pilek, seperti itu. Sekolah-sekolah yang ada di Manggarai Timur ini kita lakukan alokasi per kecamatan. SMA yang ada di kecamatan itu kita lakukan kunjungan perekaman dengan menggunakan strategi kita ambil yang terjauh dulu dari 12 kecamatan. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 November 2023. Dua informasi mengawali Warta Berita pagi ini. Kasus kebakaran sampah tempat pembuangan akhir ala Kota Kupang menyasar 3 wilayah kelurahan. Dinas Dukcapil Manggarai Timur akan perekaman EKTP di sekolah. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Kasus kebakaran sampah tempat pembuangan akhir atau TPA ala Kota Kupang menyasar 3 wilayah kelurahan. 891 warga alami gangguan infeksi saluran pernapasan. Selengkapnya laporan disampaikan Alfred Sengke. Pasien-pasien yang mengalami ISPA itu yang artinya memberikan gejala-gejala batuk, pilek, seperti itu. Dampak pencemaran udara akibat kabut asap yang dipicu adanya kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir TPA Alak yang menyasar 3 wilayah kelurahan sekaligus di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Sedikitnya ada sekitar 891 warga terdeteksi alami gangguan pada saluran pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retnawati melalui Kepala Puskesmas Alak yang terkonfirmasi via telepon selular memastikan dalam mengantisipasi dampak yang lebih serius terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Selain peningkatan sistem layanan kesehatan, Dr. Panondang Panjaitan juga memastikan sikap konsistensi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, untuk penanganannya kami melakukan ada gerakan promotif, preventif, dan terapeutik sendiri. Kalau untuk kegiatan promotif, kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terdampak supaya mungkin menggunakan masker untuk mencegah atau mengurangi gejala-gejala ISPA. Kemudian untuk terapeutiknya sendiri, kami siaga untuk pasien-pasien ISPA di mana kami telah memberikan pengobatan, dan untuk penanganan ISPA sendiri kita sudah tangani, dan posko juga kami lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya pasien-pasien ataupun ada masyarakat yang mengalami gejala ISPA bisa langsung diperiksa oleh petugas kesehatan kita. Berdasarkan data rilis hasil penanganan dari total jumlah pasien terdampak gangguan organ pernapasan, terbanyak balita dengan tingkat kerentanan di samping para lansia dan pasien komorbid. Kita lihat yang paling rentan adalah anak-anak di bawah 5 tahun, dan juga untuk orang tua lansia di atas 60 tahun. Itu yang kebanyakan pasien-pasien yang mengalami ISPA itu yang artinya memberikan gejala-gejala. Mungkin kalau kita yang masih muda walaupun terkena mungkin kurang memberikan gejala gitu. Jadi yang paling sering orang tua yang membawa anaknya di bawah 5 tahun karena ada gejala-gejala ISPA tadi, batuk, pilek, seperti itu. Kondisi terkini, kasus gangguan organ pernafasan ISPA akibat kabut asap yang dipicu adanya kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir TPA Alak yang menyasar 3 wilayah kelurahan sekaligus di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini berangsur pulih dan juga tidak terdapat korban jiwa. Dari Tompel 8, Alfred Sengge, Pro 1, RRI Kupang. Pendengar, masyarakat pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih pimpinan bangsa yang berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Lopo. Sistem demokrasi telah memberi ruang bagi semua warga negara, termasuk pemilih pemula, untuk memilih pemimpin bangsa yang berkualitas, sehingga kehadirannya bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pater Irminus Sabinus yang ditemui RRI berharap masyarakat pemilih harus memiliki kecerdasan
untuk melihat kualitas hidup calon pemimpin agar ketika menjatuhkan pilihan tidak salah memilih pemimpin bangsa yang berkualitas. Ada sesuatu yang menggerakkan pemilih untuk tertarik dengan mereka. Ketika saya mau memilih A misalnya, harus ada sesuatu yang bisa menggerakkan saya untuk kemudian tertarik pada figur itu. Kami sebagai pemilih, kami harus memiliki kecerdasan untuk melihat kualitas hidup dari setiap kandidat, sehingga ketika kami menjatuhkan pilihan itu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan kehadiran mereka itu menjadi representatif dari suara kami. Mereka akan menyampaikan itu pada level yang lebih tinggi, sehingga harapan cita-cita dari para pemilih itu bisa terpenuhi. Kualitas pemilih di pemilu 2024 menurut Hilgard, pemerhati politik, telah menunjukkan hasil yang baik sesuai keputusan MK yang mengizinkan para cawapres untuk mengukur kualitas pilihan politik. Para pemilih hari ini kualitasnya sudah mulai membaik, sehingga yang menjadi tolak ukur untuk menentukan pilihan politik itu sudah bukan lagi elektabilitas semata, tapi sudah mulai memikirkan tentang kualitas intelektual dari para kontestan-kontestan politik yang meramaikan pertarungan politik kita ini. Juga didukung oleh putusan MK yang mengizinkan para capres untuk berkunjung ke universitas. Saya kira itu sebuah gebrakan yang bagus untuk bagaimana mengukur kualitas dari para kontestan politik kita. Kekuatan partai atau calon pemimpin bangsa, menurut dosen Prodi Psikolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana Kupang, menjadi kekuatan untuk mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya pada pemilu 2024. RRI Kupang Analopo terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang melalui rapat Senat terbuka luar biasa wisuda 325 wisudawan angkatan ke-32 tahun akademik 2022-2023. Selengkapnya dilaporkan kontributor Elizabeth Boki. Universitas Muhammadiyah Kupang melalui rapat Senat terbuka luar biasa wisuda 325 wisudawan angkatan ke-32 tahun akademik 2022-2023 dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan Majelis Diklit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Kepala LL Dikti Wilayah 15. Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Profesor Dr. Sainur Wula SPD MSI mengatakan investasi pendidikan tidak akan mengalami kebangkrutan. Untuk itu, lulusan sarjana perlu terus belajar agar tidak kalah bersaing di dunia kerja yang sangat ketat dengan menciptakan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara, terkhususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan silahkan memulai, ini bukan selesai, menjadi sarjana itu bukan selesai, tapi ini adalah satu tahapan penting dalam hidup Anda. Silahkan nikmati itu, tapi masa depan Anda masih panjang. Bangsa ini memerlukan Anda, masyarakat Anda memerlukan Anda, dan kita mau maju atau tidak itu sangat tergantung bagaimana Anda sekalian berkiprah setelah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Linus Lusi berharap wisudawan-wisudawati Muhammadiyah tidak menambah barisan stunting atau kemiskinan di NTT, tetapi dapat membangun Nusa Tenggara Timur dengan disiplin ilmu yang diperoleh saat di bangku perkuliahan. Kami saya sebutkan bersinergi, berkolaborasi, dan kita harus membangun jejaring sosial dengan siapapun juga di sekitar kita yang berikut selalu sabar dan tabah dalam setiap langkah untuk memulai dan melakukan pekerjaan menuju kesuksesan hidup. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT berharap 325 orang wisudawan yang baru diwisuda hendaknya selalu sabar dan siap untuk melakukan berbagai terobosan sesuai ilmu yang dimiliki menuju kesuksesan hidup yang lebih baik dengan tetap menjaga kehormatan dan martabat Universitas Muhammadiyah Kupang. RRI Kupang, kontributor Elizabeth Boki, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur dalam program Jemput Bola atau Jepol lakukan perekaman EKTP di sekolah-sekolah. Laporan berikut disampaikan Lady Badin. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur Robertus Boneventura kepada RRI mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus untuk mensukseskan Pesta Demokrasi Indonesia dengan mengupayakan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih di pemilu 2024 mendatang memiliki EKTP, maka Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur melakukan perekaman EKTP bagi para pelajar dan juga masyarakat umum lainnya. Dirinya mengungkapkan ada beberapa sekolah yang telah menjadi titik perekaman bagi pemilih pemula dan tersebar di 12 kecamatan dengan total 10 kecamatan telah dilayani perekaman EKTP. Sekolah-sekolah yang ada di Manggarai Timur ini kita lakukan alokasi per kecamatan. SMA yang ada di kecamatan itu kita lakukan kunjungan perekaman dengan menggunakan strategi kita ambil yang terjauh dulu. Dari 12 kecamatan yang kami lakukan itu sudah 10 kecamatan kami sudah jangkau. Tinggal 2 kecamatan yaitu Kecamatan Borong dan Kecamatan Ranamese. Kita prediksi rencana di bulan Desember itu kita sudah bergerak di wilayah Kecamatan Borong dan Ranamese itu. Robertus juga mengaku dalam perekaman tersebut antusiasme masyarakat sangatlah tinggi. Adapun total perekaman EKTP telah mencapai 10.870 orang. Robertus mengatakan dalam waktu dekat ini di tanggal 10 hingga 11 November 2023 pihaknya akan melakukan perekaman bagi para pelajar di SMK Negeri 2 Lembor dan SMA Negeri 1 Wailengga, Kecamatan Kota Komba. Sampai dengan posisi 6 November, total perekaman yang kita sudah bisa lakukan rekam itu sebanyak 10.870 orang pemilih pemula. Itu sudah termasuk masyarakat desa dengan siswa-siswa tadi. Realita yang kita ketemu di desa-desa ini, kan masyarakat kita ini masih melakukan perjalanan mencari pekerjaan keluar dari Manggarai Timur. Itu yang agak susah kita lakukan untuk perekaman. Kita tahu juga anak-anak sekolah kita ini, yang data Dapodiknya itu kan ada di sekolah di luar Manggarai Timur. Termasuk ada di Ende. Di Ende berdasarkan data yang kami miliki itu sekitar 25 siswa dari Manggarai Timur sekolahnya di Ende. Nanti Dukcapil Manggarai Timur akan bekerja sama dengan kepala-kepala dinas kependudukan di Kabupaten Daratan Flores untuk bisa melakukan perekaman siswa tersebut dengan menggunakan perekaman di luar domisili. Robertus berharap kerjasama dan kolaborasi dengan KPUD, dalam hal ini PPK dan PPS untuk menghadirkan pemilih pemula yang belum memiliki EKTP pada saat pihaknya turun melakukan perekaman di lokasi yang sudah ditentukan, sehingga diharapkan hingga H-1 yaitu tanggal 13 Februari 2024 semua pemilih sudah terekam EKTP. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pendengar, selama 3 tahun terakhir, pegiat literasi dari Kabupaten Sika, Johannes Kianunang, mendistribusikan ribuan buku bacaan ke 7 kabupaten di Pulau Flores. Adapun kabupaten yang mendapatkan pondok baca Kampung Kabor tersebut masing-masing Kabupaten Sika, Lembata, Flores Timur, Ende, Ngadam, Manggarai, dan Nagakeo. Informasi selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Rendahnya tingkat literasi dan penyediaan buku di wilayah Flores membuat hatinya tergerak dan mulai membantu mendistribusikan buku bacaan bagi siswa-siswi di sekolah yang membutuhkan. Demikian disampaikan pendiri Pondok Baca Kampung Kabor Maumere Sika sekaligus pegiat literasi Johannes Kianunang SIK Selasa kemarin kepada RRI. Dia mengatakan buku bacaan yang didistribusikan itu untuk kebutuhan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas dan komunitas masyarakat seperti komunitas orang muda Katolik dan komunitas sekolah minggu. Selain mendistribusikan buku bacaan, ia juga sudah mengunjungi sekolah-sekolah di daerah pelosok, kurang lebih 400 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA di Kabupaten Sika. Jadi yang selama ini saya jalankan itu saya lebih fokus ke daerah tertinggal, daerah terluar. Ya, karena fasilitas yang mereka butuhkan dalam hal ini buku itu sangat minim, bahkan hampir 60% yang sudah saya jalankan itu ketiadaan buku, sekolah-sekolah ketiadaan buku bacaan. Dikatakan Yohanes, hingga saat ini kurang lebih 10.000 eksemplar buku sudah dibagikan di sekolah-sekolah yang tersebar di 7 kabupaten di wilayah Flores. Pada saat mengunjungi sekolah-sekolah, lanjutnya dia juga mendongeng, memberikan motivasi edukatif
mensosialisasikan program Nyalanesia Gerakan Sekolah Menulis Buku dan membagikan buku bacaan secara gratis dari One Hope Indonesia, buku bacaan untuk kalangan sendiri, yakni Kristen dan Katolik, dan buku-buku ajaran Islam. Ini inisiatif pribadi saya yang mana saya merasa prihatin dengan kondisi anak-anak sekarang yang lebih dekat dengan HP, dengan gadget, sehingga strategi saya mendongeng untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan buku. Untuk pemerintah Kabupaten Sika memfasilitasi pondok baca kabar dengan lahan. Jadi lahan Pemda diberikan kepada saya untuk mendirikan pondok baca. Jadi tahun 2020 kemarin sudah dari Pemda Sika sudah mengeluarkan surat izin pakai lahan untuk pendirian pondok baca Kampung Kabut. Dia berharap melalui gerakan pendistribusian buku ini mampu menggerakkan hati masyarakat Flores dan pemerintah untuk bersama membantu meningkatkan literasi bagi generasi penerus bangsa melalui penyediaan buku bacaan. RRIND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Alor menggelar doa tanam dalam rangka persiapan penanaman. Berikut kontributor RRI Benza Zailana melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten Alor menggelar doa tanam ke-6 dengan tema "Dengan doa tanam ada pengharapan di tengah ancaman krisis pangan dunia bahwa tidak ada yang mustahil". Kegiatan ini bertujuan untuk memulai proses awal penanaman dan meminta tuntunan Tuhan dalam usaha pertanian tahun ini, serta untuk bersyukur atas hasil panen selama setahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Alor Yustus Dopong Abora mengungkapkan bahwa sejak tanggal 5 November 2018 setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Doa Tanam se-Kabupaten Alor. Doa tanam menjadi momen penting untuk memohon kesuksesan dalam bercocok tanam dan memperoleh hasil panen yang melimpah. Yustus juga mengutarakan bahwa Alor memiliki potensi alam yang luar biasa, baik buah-buahan jangka panjang seperti rambutan dan buah-buahan jangka pendek seperti semangka. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya masyarakat di Alor harus mengimpor semangka dari Makassar, tetapi tahun ini sudah bisa memanennya di daerah Masmur dan di Merataing. Begitu juga dengan bawang merah yang kini bisa dipanen di Alor dan dijual ke Kupang. Dan saya selalu menghadirkan untuk semua tokoh-tokoh agama untuk mengambil peran. Dan ini yang ke-6, saya mengundang untuk kita semua, untuk kita mendoakan dengan sebuah situasi yang saat ini menghampiri kita, bahwa kita akan berhadapan dengan krisis pangan global. Maka saya menempatkan sebuah tema bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa pasti Tuhan hadirkan makanan untuk kita. Yang penting adalah mari kita berbuat, kita menang, dan kita mendahului dengan doa. Dalam upaya memotivasi petani, Yustus juga mengumumkan pemberian stimulus sebesar 2 juta rupiah dari Dinas Pertanian Kabupaten Alor kepada petani yang berhasil membudidayakan tanaman lombok. Penanaman ini akan dilakukan di Desa Wolwal Tengah di Lantoka pada lahan yang telah disediakan. Maka kami berniat untuk bisa menghadirkan buah-buahan untuk Alor. Kenapa? Karena selalu kita sulit untuk mendapatkan buah-buahan di Alor, sehingga kami fokus untuk buah-buahan untuk jangka panjang. Kami selalu untuk mengembangkan rambutan, dan untuk jangka pendek kami mencoba untuk menghadirkan buah khusus untuk buah semangka bisa menghiasi di Kabupaten Alor itu, sehingga kami taruh ini nanti didoakan, mudah-mudahan kita bisa hasilkan di sini. Memang setiap 2 minggu ada dari Makassar, dia datangkan semangka ini 100 buah. Tetapi begitu kita canangkan ini, kita lakukan ini, akhirnya dari Makassar sudah tidak datang lagi. Yustus berharap semoga lewat doa tanam ini memberikan hasil yang baik bagi pertanian Alor dan mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut. Acara doa tanam diakhiri dengan doa syukur dan panen perdana melon dan semangka juga diadakan di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Alor. Kegiatan ini juga dihadiri para penyuluh pertanian se-Kabupaten Alor. Kontributor RRI Alor Benza Zailana melaporkan. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu menetapkan sebanyak 444 daftar calon tetap atau DCT anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Belu.
Selengkapnya Feby Leolede melaporkan. Sebanyak 444 daftar calon tetap DCT anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu siap bertarung memperebutkan 30 kursi DPRD Belu pada pemilu 2024 mendatang. Daftar calon tetap DCT tersebut resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu setelah dilakukan rapat pleno tertutup untuk memastikan rancangan DCT yang sudah difinalisasi. Ketua KPU Belu Mikael Nahak menjelaskan untuk penetapan daftar calon tetap DCT di Kabupaten Belu telah melalui rangkaian tahapan yang panjang dan setelah melakukan pencermatan DCT yang ada tidak mengalami perubahan dari rancangan DCT yang ada di aplikasi Silon baik berkaitan dengan partai, nama, gelar, dan nomor urut telah sesuai sehingga DCT ditetapkan. Dikatakan dengan daftar calon tetap DCT yang ada, selanjutnya KPU akan menyampaikan ke KPU RI berkaitan dengan jumlah DCT yang telah ditetapkan. Rangkaian penetapan daftar calon tetap ini merupakan rangkaian panjang, bagaimana kita tetapkan DCS kemarin, daftar calon sementara, setelah itu dilanjutkan dengan pencermatan daftar calon tetap, yang mana sudah berakhir dari kemarin. Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan pencermatan di Jakarta, yaitu finalisasi, untuk memastikan bahwa rancangan daftar calon tetap yang sudah ada di aplikasi Silon kita itu tidak mengalami perubahan, dan jika ada perubahan segera disampaikan perubahannya, dan kami sudah cermati untuk Kabupaten Belu sesuai, tidak ada perubahan rancangan DCT-nya daftar calon tetap, tidak ada perubahan, baik ada kesalahan di nama partai tidak ada, penulisan nama calon, gelar, tanda baca itu semua masih sesuai dengan Silon yang kemarin kita ajukan. Rancangan DCT yang sudah difinalisasi itu menjadi ditetapkan, menjadi penetapan untuk digunakan selanjutnya, yaitu nanti kita akan sampaikan lagi ke KPU RI yang hasil finalisasi ini. Menurut Ketua KPU Belu, terkait tanggapan masyarakat selama 4 kali masa tanggapan hingga pencermatan tidak ada tanggapan dari masyarakat sehingga rancangan DCT tidak mengalami perubahan. Lebih lanjut disampaikan daftar calon tetap DCT yang telah ditetapkan menjadi acuan untuk dilakukan proses pencetakan surat suara yang nantinya menjadi kewenangan provinsi, sementara untuk legitimasi menjadi tanggung jawab KPU RI. Untuk selanjutnya KPU akan memulai proses pencetakan surat suara. Mulai proses logistik sudah, yaitu salah satunya surat suara para calon, surat suara dalam hari ini surat suara untuk anggota DPRD Kabupaten Belu, karena surat suara untuk DPR Kabupaten Belu itu salah satunya nanti dicetak itu pengadaan oleh provinsi, tetapi kewenangan legitimasi segala macam itu ada di KPU RI karena silonnya ada di sana, sehingga dipastikan itu semuanya sudah selesai. Sudah pasti benar dan sudah melakukan pleno menetapkan jumlah calon DCT sejumlah 44 para bakal calon itu akan diproses untuk selanjutnya ditetapkan dalam surat suara. Sesuai tahapan pemilu 2024 setelah ditetapkan KPU daftar calon tetap 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus kebakaran sampah tempat pembuangan akhir ala Kota Kupang menyasar 3 wilayah kelurahan. Dinas Dukcapil Manggarai Timur lakukan perekaman EKTP di sekolah. Sekian warta berita NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.